Kurangnya produksi sel darah merah bisa menyebabkan kondisi yang bernama anemia. Kondisi ini membuat penderitanya mengalami berbagai keluhan nih, mulai dari tampak lemas, kulit yang tampak pucat, sakit kepala, sering pusing, detak jantung nggak teratur, tangan atau kaki dingin, bahkan sulit berkonsentrasi. Sebetulnya anemia bisa diatasi dengan pemberian suplemen penambah darah yang diresepkan oleh dokter. Tapi anemia juga bisa nih dicegah dan diatasi dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi penambah darah, misalnya dari daging, jeroan, telur, maupun ikan, dan juga dari sayur penambah darah. Apa aja ya jenis sayurnya? Simak video ini sampai selesai dan catat jawabannya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Konsumsi sayur penambah darah setiap hari sangatlah disarankan khususnya buat para penderita anemia. Soalnya sayuran itu nggak cuma kaya akan serat, tetapi juga beragam nutrisi penting yang dapat meningkatkan produksi sel darah merah di dalam tubuh. Nah, untuk membentuk sel darah normal dan sehat, tubuh itu membutuhkan berbagai nutrisi. Contohnya zat besi, kemudian folat, vitamin B12, dan juga vitamin C. Nah, asupan nutrisi tersebut bisa didapatkan dari aneka sayur penambah darah nih. Contohnya, yang pertama ada brokoli. Sayuran berbonggol ini kaya akan folat dan juga zat besi, sehingga termasuk dalam sayur penambah darah. Gimana enggak? Dalam satu porsi brokoli aja ada 1 mg zat besi. Udah gitu, ada juga 170 mikrogram folat dalam satu cangkir brokoli. Jumlah ini aja udah bisa memenuhi sepertiga kebutuhan folat anak usia 10 tahun sampai orang dewasa. Yang kedua ada bayam nih. Nah, kalau ngomongin sayur penambah darah, nggak mungkin bayam sampai kelewatan. Sayuran ini terkenal banget sama kandungan zat besinya sehingga sangat disarankan untuk penderita anemia. Dalam satu cangkir atau sekitar 180 gram bayam matang, itu terkandung 6 mg zat besi serta 265 mikrogram folat. Belum lagi di dalam sayuran ini juga ada vitamin C-nya yang penting untuk bisa meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Yang ketiga, pakcoy. Zat besi dan folat yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah juga ditemukan dalam sayuran pakcoy nih. Sayuran yang sering diolah menjadi tumisan ini, tiap 200 gramnya mengandung 1,8 mg zat besi dan 130 mikrogram folat. Berikutnya ada rumput laut kering atau yang sering kita sebut sebagai nori. Makanan yang satu ini sering banget dianggap sebagai camilan ataupun pelengkap hidangan, khususnya dalam masakan Jepang dan juga Korea. Tapi nyatanya rumput laut juga merupakan sayur penambah darah nih. Setiap 50 gram nori mengandung sekitar 12,5 mg zat besi dan juga ada 170 mikrogram folat. Nah, rumput laut itu juga sangat bergizi karena kaya akan yodium. Nah, untuk mendapatkan manfaat nori ini, kamu bisa mengolahnya menjadi sup, atau bisa juga dijadikan sebagai taburan di atas nasi putih. Oke, yang kelima ada kale atau bisa juga disebut kale. Nah, dalam satu cangkir atau 100 gram tumisan kale itu mengandung 1 mg zat besi dan juga ada 75 mikrogram folat. Kandungan nutrisi ini membuat kale menjadi sayur penambah darah untuk mengatasi anemia. Dan berkat manfaatnya ini nggak heran sih kalau sayur kale juga dinobatkan sebagai superfood. Lanjut yang keenam ada sayur kangkung. Siapa yang nggak tahu sayur satu ini? Sayuran yang terjangkau dan bergizi ini kaya sama zat besi, makanya termasuk juga sebagai sayur penambah darah. Setiap 100 gram kangkung mengandung 2,5 mg zat besi dan mirip kayak bayam, sayuran ini juga ada vitamin C-nya nih, yang bisa bantu penyerapan zat besi secara optimal. Next yang ketujuh ada sawi hijau. Nah, siapa nih yang kalau makan mie ayam atau mie rebus suka nyingkirin sawi hijau dari mangkok? Mulai sekarang jangan lagi ya. Soalnya sawi hijau itu punya kandungan 3 mg zat besi dalam setiap 100 gramnya. Jadi baik untuk mencegah kamu dari anemia. Selain menjadi pelengkap hidangan berkuah, sawi hijau juga bisa nih diolah menjadi sup ataupun tumisan. Yang kedelapan ada kacang panjang. Dalam 100 gram kacang panjang terkandung sekitar 1 mg zat besi, 10 mg vitamin C, dan 28 mikrogram folat. Aneka nutrisi ini menjadikan kacang panjang sebagai alternatif sumber gizi yang baik untuk menambah darah dan mencegah anemia. Selain kacang panjang, jenis kacang lainnya seperti kacang hijau, kacang merah, kacang polong, dan kacang kedelai juga merupakan sumber nutrisi penambah darah dari tubuhan. Oke, lanjut ke yang 9, itu adalah asparagus. Dalam 100 gram asparagus, kandungan zat besinya bisa mencapai 2 mg dan folatnya sekitar 52 mikrogram.
Sayur penambah darah ini mudah banget ditemukan di supermarket dan biasanya diolah menjadi tumisan ataupun sup. Terakhir yang ke-10 ada toge. Kecil-kecil tapi gede nih manfaatnya. Di dalam 100 gram toge terkandung sekitar 2,8 mg zat besi, 40 mikrogram folat, dan 6 mg vitamin C. Nggak cuma itu, toge juga kaya sama protein dan juga kalsium, sehingga baik untuk menambah darah, sekaligus memperkuat tulang dan juga sendi. Tuh, ada banyak banget kan sayur yang bisa nambah darah untuk bantu kamu mengatasi dan mencegah anemia. Kalau butuh informasi mengenai jenis makanan lainnya, atau butuh informasi mengenai suplemen apa yang tepat buat ngatasin anemia yang kamu alami, jangan ragu buat konsultasi ke dokter ya. Atau kamu juga bisa nih manfaatin layanan telemedicine untuk nanya ke dokter via chat, kayak yang ada di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini ada banyak banget dokter, mulai dari dokter umum sampai spesialis yang lengkap banget pilihannya dan siap jawabin pertanyaan kamu dengan cepat dan tentunya akurat. Terus kalau ternyata butuh obat, dokternya juga bisa nih resepin obat yang bisa kamu tebus lewat Halo Dokter Shop. Terus langsung diantar ke rumah dalam waktu kurang dari 1 jam. Praktis banget kan? Nah, kalau penasaran sama layanan-layanan tersebut, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah nonton video ini. Oke deh, itu tadi informasi dari saya seputar 10 sayur penambah darah untuk bantu kamu atasi anemia. Semoga cukup jelas ya. Pesan saya, ingat untuk tetap melengkapi juga sayuran penambah darah tadi dengan makanan penambah darah dari produk hewani. Misalkan daging merah, hati sapi atau ayam, maupun makanan laut. Sip deh, segitu dulu dari saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share video ini ke kerabat kamu yang membutuhkan, komen kalau ada ide untuk topik lain yang ingin dibahas di Halo Dokter, dan tentunya subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Hidup sehat bersama Halo Dokter.